Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah wa syukrillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan tafsir Al-Qur'anil Karim, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada tafsir surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Qala Allah Ta'ala, ayahsabul insanu an yutraka suda. Maknanya, ayadhunnul insanu annallaha tarikuhu muhmalan tuna an yukallifahu bisyar'in. Apakah manusia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan dia sia-sia tanpa diberi tugas, tanpa diperintah dan dilarang, tanpa dibalas dan tanpa diazab, dibalas dengan kebaikan yang taat dan dibalas dengan azab bagi yang bermaksiat. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa manusia di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan tidak sia-sia, tapi ada maksud dan tujuannya. Yang mana maksud serta tujuan diciptakannya manusia telah Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang lain. Dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah mentauhidkanku. Dan ini juga bantahan terhadap orang-orang ateis yang menganggap bahwa manusia ini keluar mati selesai. Lahir di dunia mati selesai, tidak ada urusan. Maka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia mengira bahwa dia hidup di dunia ini sia-sia, tidak ada tujuan dan maksudnya, tidak diperintah, tidak diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan penciptaan atau awal penciptaan manusia. Allah Ta'ala berfirman, alam yaku nutfatan min maniyyin yumna. Maknanya, alam yakun hadzal insanu yauman nutfatan min maniyyin yusabbu fir rahim. Bukankah manusia itu pada suatu hari banyak berupa setetes mani, nutfah, yaitu setetes mani yang dimasukkan ke dalam rahim. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan umat manusia awal penciptaan mereka, bagaimana manusia yang diciptakan dari setetes air mani, yang kalau sekarang melihatnya akan jijik, atau sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Akan tetapi dari situlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa." Maknanya tsumma kana ba'da dzalika qit'atun min damin jamidin tsumma khalaqahu Allah wa ja'ala khalqahu sawiyya.
Kemudian setelah itu, ya, setelah air mani, ya, berubah menjadi segumpal darah, yaitu alaqah. Alaqah itu adalah seperti lintah yang warnanya merah, pekat, dan menempel. Dan ini masih kecil sekali. Dan kalau kita lihat lintah, ya, lintah itu kecil sekali, mungkin 1 lidi atau lebih besar sedikit atau lebih kecil sedikit. Ketika menghisap darah, menempel dan menghisap darah, dia membesar dan warnanya warna darah. Itulah awal penciptaan manusia, alaqah, sesuatu yang menempel seperti lintah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menjadi sempurna. Fa khalaqa fasawwa, menciptakan manusia sehingga menjadi sempurna dalam bentuk yang dia lahir dengan sempurna tersebut. Ada anggota badannya, ada tangannya, kakinya, matanya, dan seterusnya, semuanya lengkap. Qala Allah Ta'ala faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Maknanya faja'ala min jinsin naw'aini adz-dzakara wal untha. Faja'ala min jinsihi an-naw'ain. Lalu Allah Ta'ala menciptakan dari bangsa manusia, jenis manusia, yaitu 2 pasangan, laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. Alaysal, maknanya alaysal ladzi khalaqal insana min nutfatin fa'alaqatin biqadirin ala ihya'il mauta lil hisabi wal jaza' min jadid. Bala innahu laqadir. Bukankah zat yang telah menciptakan manusia awal penciptaan dari air mani, kemudian nutfah, kemudian alaqah, kemudian penciptaan manusia secara lengkap dan sempurna, itu lebih mampu untuk mengembalikan dan menghidupkan kembali setelah manusia mati? Jawabannya tentu Allah Ta'ala akan mampu. Subhanallah, gini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajak manusia untuk berpikir menggunakan akalnya. Ketika sebagian manusia mengingkari hari kebangkitan, mengingkari balasan dan jaza. Enggak mungkin manusia kalau sudah mati dibangkitkan. Ini pengingkaran orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Lalu Allah Ta'ala mengajak manusia tersebut untuk berpikir menggunakan akalnya. Taib. Oke. Baik. Kamu mengklaim manusia tidak akan dibangkitkan. Mari kita lihat. Bukankah awal penciptaan manusia itu dari air mani, kemudian bercampur dengan sel telur, kemudian berkembang menjadi alaqah, yaitu segumpal darah yang nempel di rahim. Kemudian berkembang menjadi mudghah, daging. Kemudian dari mudghah tersebut Allah Ta'ala menciptakan bentuk manusia sedikit demi sedikit menjadi sempurna, lengkap dengan anggota badannya. Kemudian lahir ke dunia dalam keadaan sempurna. Ini awal penciptaan manusia. Jika awal penciptaan manusia itu sesuatu yang mungkin, sesuatu yang terjadi, bukankah menghidupkan manusia itu sesuatu yang lebih mungkin? Jika zat yang menciptakan manusia dari tiada kemudian ada, bukankah lebih mampu, lebih berkuasa untuk mengembalikan lagi dari sesuatu yang sudah ada, mati, kemudian dihidupkan lagi? Ibaratnya gini, memulai penciptaan dengan mengulang penciptaan lebih mudah mana? Mengulang penciptaan itu sudah ada, ya, sudah pernah terjadi, tinggal diulang saja.
Sedangkan memulai dari nol itu secara akal manusia lebih sulit. Meskipun di sisi Allah Ta'ala kedua-duanya adalah sama-sama mudahnya. Tapi Allah Ta'ala mengajak manusia untuk menggunakan akalnya. Subhanallah ya. Al-Quran itu selalu mengajak kita untuk menggunakan akal dan nalar sehat. Menggunakan akal sehat dan nalar yang benar. Ya. Maka dari itu tidak ada satupun ayat Al-Quran itu bertentangan dengan akal sehat manusia. Hanya saja orang yang akalnya sakit merasa bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kalau akalnya sehat tidak akan pernah bertentangan. Karena kedua-duanya ayat Al-Quran maupun akal sehat manusia datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akal sehat manusia Allah Ta'ala yang menciptakan. Kedua-duanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin saling bertentangan. Taib. Ini adalah akhir dari tafsir surat Al-Qiyamah. Yang bisa kita ambil pelajaran dari tafsir ini yaitu tentang keberadaan manusia di dunia ini memiliki hikmah dan tujuan serta tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa hari kebangkitan dan hari pembalasan itu adalah benar adanya dan wajib kita imani. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita lanjutkan tafsir surat berikutnya, yaitu surat Al-Muddathir. Ya, karena kita mengkaji tafsirnya dari belakang, ya. Dari belakang, dari surat yang paling pendek ke depan. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini adalah surat Al-Muddathir, dinamakan Al-Muddathir diambil dari ayat pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal muddathir, maka dinamakan dengan surat Al-Muddathir. Surat ini diturunkan, surat ini termasuk Makkiyah. Termasuk Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah ayatnya ada 56 ayat. Jumlah ayatnya ada 56 ayat. Kandungan surat Al-Muddathir secara umum yaitu tentang perintah dakwah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada tauhid serta bersabar dalam melakukan tugas dakwah tersebut, serta bersabar dalam melakukan dakwah tersebut ketika menghadapi orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin. Dan surat Al-Muddathir ini termasuk surat yang kedua turun. Karena surat yang pertama atau ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai 5 ayat. Itu pertama kali turun. Kemudian ada jeda waktu beberapa bulan, tidak pernah turun ayat Al-Quran sampai turunlah surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Sebagian ulama mengatakan bahwa turunnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu penanda sebagai penetapan terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau ditetapkan oleh Allah sebagai Nabi dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Makanya ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak ada perintah untuk berdakwah. Belum ada perintah untuk berdakwah. Kemudian turun ayat berikutnya atau surat berikutnya yaitu surat Al-Muddatsir. Di situ ada perintah untuk berdakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan turunnya surat Al-Muddatsir tersebut, beliau ditetapkan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah sebagian ulama membedakan antara nabi dan rasul. Bahwa nabi itu adalah orang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala, diberi wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tafsir surat Al-Muddatsir, ya. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Maknanya, ya ayyuhal mutaghasyi bi thiyabihi, wahai orang yang berselimut dengan pakaiannya. Yang dimaksud dengan berselimut sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir, inhad, bangunlah, fakhawif min adzabillahi, berilah peringatan kepada umat manusia, takutilah ya, atau peringatilah manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qala wa rabbaka fakabbir, maknanya azim rabbaka bitauhid, agungkanlah Tuhanmu dengan mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir, maknanya wa tahhir nafsaka minadz-dzunub wa thiyabaka minan najasat, sucikanlah dirimu dari dosa-dosa dan sucikanlah pakaianmu dari najis. Wa rujza fahjur, maknanya wabta'id an ibadatil asnam, dan menjauhlah dari berhala, menjauhlah dari menyembah berhala. Wala tamnun tastakthir, maknanya wala tamnun ala rabbika bi an tastakthira amalaka shalih, janganlah mengungkit-ungkit ya. Janganlah mengungkit-ungkit dan menganggap banyak amal kebaikanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa li rabbika fasbir, maknanya wasbir lillahi, dan bersabarlah untuk Allah, ala ma tulaqihi minal adza, terhadap apa yang engkau temukan, engkau dapati dari gangguan dan rintangan. Dalam 5 ayat, dalam beberapa ayat ini, yaitu 7 ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bangkit dan memberi peringatan, menyampaikan dakwah kepada kaum beliau, yaitu suku Quraisy. Maka pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan supaya manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meninggalkan segala bentuk persembahan yang dilakukan kepada berhala-berhala. Kan di sini wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu agungkanlah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan mentauhidkannya, dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka siapapun yang mentauhidkan Allah Ta'ala, mentaati Allah Ta'ala, menjauhi larangan Allah Ta'ala, maka dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun mensucikan pakaian, pakaian di sini ada dua makna, yaitu pakaian zahir dan pakaian batin. Pakaian zahir adalah pakaian yang menyelimuti tubuh kita. Pakaian batin adalah yang menyelimuti hati kita. Yang menyelimuti hati kita, kita diperintahkan untuk membersihkannya dari kotoran-kotoran dosa. Dan kotoran yang merusak serta mengotori hati kita itu ada 3 macam. Yang pertama, perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kotoran yang paling besar, mengotori hati manusia. Yang kedua, perbuatan dosa dan maksiat. Ini juga mengotori hati manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim." Sekali-kali tidak, akan tetapi ada titik gelap di dalam hati mereka yang disebabkan oleh maksiat. Yang kedua yaitu maksiat dan dosa besar dan dosa-dosa selain dosa syirik. Dan yang ketiga, sesuatu yang mengotori hati manusia adalah perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah itu mengotori hati manusia, bahkan lebih kotor daripada maksiat. Karena maksiat itu melanggar larangan Allah Ta'ala, sedangkan bid'ah itu melakukan amal tanpa dasar dan menisbatkan amal tersebut bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah 3 macam kotoran yang mengotori hati manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membersihkan hati kita dari 3 macam kotoran tersebut. Fathiyabaka wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ar-rujzu dia adalah al-asnam, yaitu segala sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Segala Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah ar-rujz. Ya. Apapun bentuknya, tidak harus bentuk patung, tidak harus bentuk gambar dan pahatan, tapi segala sesuatu yang ditujukan kepadanya amal ibadah, maka sesuatu tersebut telah disembah. Baik itu berupa pohon rindang atau kurumbul, ataupun berupa batu punden, atau berupa kuburan, atau berupa tempat keramat dan semacamnya. Itu adalah termasuk bagian daripada berhala yang kita diperintahkan untuk menjauhi dan meninggalkannya. Kalau kita lihat ya, orang-orang yang memberikan persembahan kepada benda-benda tersebut dengan mempersembahkan sesaji, dengan mempersembahkan sembelihan dan makanan, dengan mempersembahkan sesuatu yang dianggap mulia oleh mereka, lalu dihaturkan ke hadapan berhala tersebut, ke hadapan tempat yang dikeramat tersebut. Inilah hakikat daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan seperti ini ya, kita diperintahkan untuk menjauhi dan meninggalkannya, serta menjauhi berhala tersebut dan meninggalkannya, dan menjauhi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Wala tamnun taksir, yaitu jangan ungkit-ungkit amal kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mengungkit-ungkit amal soleh kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya sudah melakukan amal ini dan itu. Saya telah mengerjakan ini dari itu, dari kebaikan. Saya telah berinfak, saya telah bersedekah, saya telah sholat, saya telah berdakwah, saya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengungkit-ungkit amal tersebut.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dirinya adalah yang paling berjasa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kita bisa melakukan amal soleh bukan karena upaya dan kekuatan kita, akan tapi murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, siapakah yang berhak mengungkit-ungkit anugerah tersebut? Adalah Allah Ta'ala yang memberi. Allah Ta'ala yang memberi, Allah Ta'ala yang memberi taufik, Allah Ta'ala yang memberi petunjuk. Maka dialah yang berhak untuk mengungkit-ungkit. Sedangkan kita hanya menerima anugerah hidayah, menerima anugerah sunnah, menerima anugerah ketaatan. Kita hanya menerima dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apakah layak orang yang menerima pemberian itu mengungkit-ungkit kebaikan? Tidak layak. Maka dari itu, wala tamnun tastakthir. Kemudian wali rabbika fasbir, bersabarlah kepada Rabbmu. Bersabar untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 3 macam. Yaitu bersabar dalam melakukan ketaatan. Karena ketika melakukan ketaatan ini butuh kesabaran yang luar biasa. Terkhusus ketaatan yang berat. Seperti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang berat, banyak musuhnya. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, itu juga sesuatu yang berat di zaman keterasingan saat ini. Maka kita wajib bersabar untuk menjalankan ketaatan tersebut. Yang kedua, bersabar dari meninggalkan maksiat. Perlu ketahui bahwa maksiat itu ada kelezatan sesaat di dalamnya. Allah Ta'ala memberikan kelezatan sesaat pada setiap maksiat yang ada. Sehingga manusia tertarik untuk melakukan maksiat. Lah menahan diri supaya tidak terjerumus dalam maksiat, ini adalah bagian daripada bersabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, yaitu bersabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan takdir yang baik maupun yang buruk. Yang kita sukai maupun tidak kita sukai. Itu semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperoleh apa yang kita inginkan, maka kita hadapi dengan bersyukur. Adapun ketika kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, bahkan kita memperoleh apa yang kita benci, memperoleh apa yang tidak kita sukai dari musibah, penyakit, kecelakaan dan yang lainnya, maka kita wajib menghadapi takdir tersebut dengan sabar. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersabar untuk Allah Subhanahu wa taala. Wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu bersabarlah. Karena ayat ini, perintah bersabar ini berkaitan dengan dakwah Rasulullah SAW, maka sangat ditekankan bersabar ketika berdakwah, ketika menyampaikan sunnah, ketika menyampaikan kebenaran kepada kaum muslimin. Ini butuh kesabaran. Ya. Kita mengajak orang lain untuk ikut kajian. Ini adalah bagian daripada berdakwah. Ya. Jangan antum kira berdakwah itu duduk di atas kursi, menyampaikan tausiah dan ceramah, cuma itu dakwah. Tidak. Berdakwah adalah semua ajakan untuk melakukan kebaikan. Itu adalah berdakwah. Ketika kita di rumah, apa yang bisa kita lakukan? Kita ngajak kerabat kita yang dekat, ayo ikut ngaji, ikut kajian sunnah. Mengajak teman-temannya, ayo ikut kajian sunnah. Mengajak tetangganya, ayo ikut kajian sunnah. Fasubhanallah. Seandainya ya, salah satu dari antum sekalian itu bisa mengajak satu orang saja
untuk ikut kajian sunnah, kemudian dia istiqomah di atas sunnah, maka orang yang mengajak ini akan mendapatkan pahala amal soleh orang ini tanpa mengurangi pahala dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjuki satu kebaikan seperti orang yang melakukannya. Jadi pintu dakwah mengajak kepada kebaikan itu sangat terbuka lebar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Fa idza nuqira fin naqur maknanya fa idza nufikha fil qarnin nafkhata tsaniyata. Tatkala ditiup sangkakala yang kedua. Sangkakala di sini adalah sebuah trompet yang sangat besar, bentuknya seperti tanduk, ujungnya kecil, kemudian melebar seperti tanduk, yang mana ini ditiup oleh malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk meniupnya, yaitu malaikat Israfil. Dan sangkakala ini ditiup sebanyak 2 kali. Tiupan pertama yaitu tiupan hari kiamat. Semua manusia kocar-kacir, terkaget-kaget, dan tidak tahu kemana arahnya, ketakutan. Karena tiupan pertama ini sebagai penanda hari kiamat, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang kedua, sebagaimana dalam ayat ini, fa idza nuqira fin naqur, tafsirnya adalah ketika sangkakala ditiup yang kedua kalinya, ya, maka manusia dibangkitkan, manusia dihidupkan kembali dari tempat meninggalnya, lalu digiring ke satu tempat yang dinamakan dengan mahsyar. Maka ketika saat itu Allah Ta'ala jelaskan di sini, fadzalika yauma idzi yaumun asir. Maknanya fadzalika yaumu yaumun syadidun. Hari itu adalah hari yang sangat berat, hari yang sangat sulit. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada hari itu manusia sadar dan tahu apa yang terjadi pada mereka. Tahu mereka akan menghadapi pertanggungjawaban, tahu mereka akan menghadapi hisab, tahu mereka akan menghadapi sesuatu yang sangat berat. Qala Allah Ta'ala, 'alal kafirina ghairu yasir. Maknanya 'alal kafirina billahi wa bi rusulihi ghairu sahlin. Pada saat itu, ya, atas orang-orang kafir, ya, itu bukanlah suatu yang mudah. Orang-orang kafir di sini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul-Nya. Mereka adalah orang kafir. Maka orang-orang kafir ini pada hari kiamat akan mendapatkan kesulitan yang sangat luar biasa. Ya. Baik, perhatikan. Pada ayat pertama, hari yang berat. Beratnya hari kebangkitan ini menimpa semuanya. Menimpa orang mukmin maupun menimpa orang kafir. Merasakan beratnya hari tersebut. Kemudian orang kafir akan memperoleh tambahan, yaitu berupa kesulitan yang sangat luar biasa. Sedangkan orang mukmin setelah mendapatkan hal yang berat tersebut akan mendapatkan apa? Keringanan, sesuatu yang ringan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Maknanya, utrukni ayyuhar rasul
Wa man khalaqtuhu wahidan fi batni ummihi duna malin aw waladin. Biarkanlah, tinggalkanlah aku wahai Rasul, dan orang yang aku ciptakan dia sendiri di dalam perutnya, di dalam perut ibunya, tanpa harta dan tanpa anak. Yang dimaksud di sini adalah yaitu Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini adalah pentolan orang-orang kufar Quraisy yang selalu menentang dan memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Dia orang yang fasih. Fasih itu kata-katanya manis, indah dan menarik. Walid bin Mughirah. Dia menentang dan menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk membiarkan dia. Karena yang akan menghadapi dia adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Wa ja'altu lahu malan mamduda." Maknanya wa ja'altu lahu malan katsira. Ya. Aku menciptakan menjadikan untuknya harta yang banyak. Maksudnya Al-Walid bin Mughirah ini yang merupakan pentolan orang-orang Quraisy, kaya raya. Allah sebutkan dia itu dulu tak ciptakan sendirian di dalam perut ibunya, nggak ada temennya di sana, nggak punya apa-apa di dalam perut ibunya. Kemudian ketika lahir, aku beri dia harta yang banyak. Qala wa banina syuhuda wa ja'altu lahu banina hadirina ma'ahu wa yashhaduna al-mahafila ma'ahu la yufariqunahu li safarin li kathrati malihi. Dan aku menjadikan untuk dia anak-anak keturunan yang banyak. Walid bin Mughirah ini anaknya banyak, ya. Yang mana anak-anaknya ini selalu menyertai dia kemanapun dia berada. Dia tinggal di dalam kota, anaknya bersama dia. Dia safar, anaknya semuanya ikut safar. Ini dikarenakan banyaknya harta yang dia miliki, sehingga untuk melakukan safar bersama seluruh keluarganya bukanlah sesuatu yang susah, tapi sesuatu yang mudah karena hartanya yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mahhattu lahu tamhida." Maknanya wa basattu lahu fil 'aishi war rizqi wal waladi basta. Dan aku luaskan bagi dia hidup dia, rizki dia, anak dia seluas-luasnya. Ini namanya apa? Namanya adalah di istidraj. Dilulu, biarkan dia tak lulu. Kasih harta yang banyak, kasih anak yang banyak, kasih kesehatan, kasih rezeki dan seterusnya. Ini istidraj. Qala Allah Ta'ala, "Tsumma yatma'u an azid." Maknanya, "Tsumma yatma'u ma'a kufrihi bi an azidahu ba'dama a'taituhu min dzalika kullih." Kemudian dia serakah dan rakus, ingin memperoleh tambahan, ingin bertambah hartanya dan anak-anaknya. Ya. Sudah kaya raya, anaknya banyak, masih tamak ingin mendapatkan lebih dari Allah Ta'ala, padahal dia kufur kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan balasan dia, "Kalla innahu kana li ayatina anida." Maknanya laisal amru kama tasawwar, innahu kana mu'anidan li ayatina al-munazzalati ala rasulina mukadziban biha. Sekali-kali tidak. Maksudnya sekali-kali tidaklah seperti yang dia bayangkan. Sesungguhnya dia itu telah ingkar terhadap ayat-ayat kami yang kami turunkan kepada Rasul kami. Al-Walid bin Mughirah ini kufur dan ingkar terhadap wahyu Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Qala Allah Ta'ala, sa'urhiquhu sa'uda. Maknanya, sa'ukallifuhu masyaqqatan minal adzabi la yastati'u tahammulaha. Aku akan membebani dia dengan azab yang sangat berat, yang mana dia tidak akan mampu untuk memikulnya. Perhatikan. Setelah diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi harta yang banyak, keluarga yang banyak, hidup yang mewah, dan tetap masih kufur, maka di sini Allah akan mengazab dengan azab yang tidak mungkin bisa dia pikul, tidak mungkin bisa dia bawa. Istidraj itu perumpamaan orang istidraj itu adalah meninggikan seseorang, dinaikkan, ayo naik, terus naik sedikit demi sedikit, sampai begitu sudah sampai puncak, langsung dijatuhkan jungkir ke bawah. Inilah istidraj. Makanya orang kalau kena istidraj itu azabnya lebih parah dan lebih pedih daripada orang yang maksiat biasa. Ya. Dan biasanya orang yang diberi istidraj itu meremehkan ketaatan dan menyepelekan kemaksiatan dan dosa. Beda halnya orang yang ada rasa khawatir dan takut, aku maksiat, aku dosa. Maka dia akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang meremehkan ketaatan, ya, menghina salat dan amal kebaikan, meremehkan azab Allah taala dan neraka, Allah taala akan memberi dia nikmat semakin kaya, yang pada akhirnya dia akan mati dengan kekayaannya tersebut. Ya. Ini istidraj. Qala Allah Ta'ala, innahu fakkara wa qaddar. Maknanya, inna hadzal kafira alladhi an'amtu alaihi bitilkan ni'ami fakkara fima yaqulu fil Qur'an li ibtalihi wa qaddara dzalika fi nafsihi. Orang kafir ini yaitu Walid bin Mughirah, ya, meskipun dia telah diberi nikmat yang luar biasa dan kufur, itu tidak hanya sekedar kufur, tidak mau beriman, tidak hanya itu, tapi kufur dan menentang serta menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Makanya dia merenungkan dan berpikir untuk membantah Al-Quran. Ya. Fakar wa qadar, dia memikirkan apa sih caranya membantah ayat-ayat Al-Quran. Faqutila kaifa qaddar, maknanya falu'ina wa udziba kaifa qaddar. Maka dia dilaknat, akan disiksa. Bagaimana dia mengira-ngirakan untuk membantah Al-Quran. Tsumma qutila faqaddar, ini takkid, menguatkan ayat sebelumnya. Ya. Tsumma nadhar, maknanya tsumma nadhar, tsumma abasa wa basar, tsumma adbara wastakbar, faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Maknanya tsumma a'ada an-nadhara wa tarawwi fi ma yaqul. Jadi orang ini, dia orang fasih, kata-katanya manis ya, ingin membantah Al-Quran, itu dia memikirkan, dia merenungkan Al-Quran ini cocoknya dikatain sebagai apa. Dia mau katain, oh ini adalah syair. Tapi kalau dikatakan syair itu enggak sesuai dengan apa? Aturan pembuatan syair. Oh ini adalah mantra. Mantra dukun. Setelah dilihat ini enggak sama dengan mantra. Mantra biasanya orang qomat kamit enggak jelas. Sedangkan Al-Quran itu bacaannya jelas, makna jelas. Maka dia pun, oh ini sihir. Terus menerus seperti itu dia memikir, oh bukan ini, oh ini. Jadi dia memikirkan cara untuk membantah ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tsumma qattaba wajahu wa kallaha hina lam yajid ma yat'anu bihi fil Quran. Kemudian wajahnya cemberut, wajah mengkerut, ya.
Ini nggak cocok, ini nggak cocok. Untuk membantah Al-Quran itu dicari-cari dia. Ya. Tsumma adbaru 'anil imani wastakbaru 'an ittiba'in nabi. Kemudian dia maju mundur. Ya. Maju mundur, tidak mau beriman, tidak mau mengikuti Nabi sallam, dan dia sombong. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Maknanya faqala laisa hadza alladhi jaa bi Muhammad kalamullah bal huwa sihrun yarwihi an ghairihi. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini bukan kalam Allah, tapi ini adalah sihir. Kenapa dia menuduh Al-Quran sebagai sihir? Karena mengira atau menyamakan Al-Quran itu memisahkan antara satu orang dengan orang lainnya. Bagaimana memisahkannya? Yaitu memisahkan orang beriman dengan orang yang kafir. Seperti halnya sihir. Sihir itu memisahkan antara suami dengan istri. Makanya dia pikir ini seperti sihir. Ya. Qala Allah Ta'ala in hadza illa qaulul bashar. Kemudian dia berubah lagi. Ternyata enggak seperti sihir. Dia berubah lagi. Ini cuma ucapan manusia. Ya. Maknanya laisa hadza kalamullah bal huwa kalamul ins. Ini bukan kalam Allah, ini kalam manusia. Ini perkataan manusia. Subhanallah ya. Orang kafir, mereka adalah orang, ya, orang-orang Quraisy itu orang yang paling fasih bahasanya, paling kuat perkataannya, paling manis untaian kata-katanya. Pun demikian, tidak menemukan sedikit pun celah kesalahan bahasa dalam Al-Quran. Tidak sedikit pun menemukan celah kesalahan kata-kata dalam Al-Quran. Ini dikarenakan Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Taib. Sudah masuk isya-nya. Ya, sekiranya kalau sudah masuk isya, persilakan muadzin untuk adzan. Nanti insyaallah setelah adzan kita lanjutkan ayat berikutnya. Taib, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala in hadza illa qaulul bashar. Maknanya laisa hadza kalamullah bal huwa kalamul ins. Ini klaim daripada orang-orang kufar Quraisy, yaitu Walid bin Mughirah. Setelah dia maju mundur, ya, mengklaim ini kata-kata sihir, ini mantra. Terakhir dia mengatakan ini ucapan manusia biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sauslihi saqar. Maknanya saudkhilu hadzal kafira tabaqatan min tabaqatin nar. Aku akan memasukkan orang kafir ini ke dalam tingkatan daripada tingkatan-tingkatan api neraka, wahya saqar yuqasi harraha. Neraka tersebut adalah neraka saqar, yang mana dia merasakan panasnya neraka tersebut. Qala Allah Ta'ala la tubqi wa la tadhar. Maknanya wa ma adraka ma saqar. Maknanya wa ma a'lamaka ya Muhammad ma saqar. Apa yang kamu ketahui, apa yang memberitahu kamu apa itu neraka saqar? Allah Ta'ala berfirman la tubqi wa la tadhar lawahatu lil bashar. Maknanya la tubqi syai'an minal mu'adzabi fiha illa atat alaihi. Dia tidak membiarkan orang yang diazab di dalamnya kecuali dia diazab seluruh tubuhnya. Tidak ada satupun yang tertinggal, tidak terazab dari tubuh dan badannya. Seluruh tubuhnya diazab di neraka saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatul lil bashar. Maknanya syadidatul ihraqi wat taghyiri lil julud. Dia sangat membakar kulit.
sangat membakar kulit dan merubah bentuk kulit. Ini adalah neraka Saqar. Fa subhanallah. Neraka Saqar tidak meninggalkan 1 senti pun dari tubuh orang yang disiksa kecuali terkena apinya. Dan neraka Saqar ini membakar kulit manusia. Dan kita ketahui, ya, rasa sakit yang pertama kali dirasakan oleh manusia adalah di bagian permukaan kulit. Adalah di bagian permukaan kulit. Ketika sudah masuk ke dalam, rasanya tidak terlalu sakit, lebih sakit di permukaan kulit. Ya, meskipun dari sisi keparahan, mungkin parah orang yang sampai ke dalam, tapi dari sisi sakit, lebih sakit yaitu ketika hal tersebut mengenai kulit kita. Makanya di sini neraka Saqar itu neraka yang membakar kulit manusia sampai berubah, sampai hancur kulitnya, kemudian dikembalikan lagi, dan seterusnya begitu tanpa henti. Dari beberapa ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kalam manusia, bukan kalam dongeng, bukan kalam sastra, bukan perkataan puisi, tapi itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyerupai perkataan siapapun dari perkataan manusia. Maka siapapun yang menganggap Al-Quran adalah sastra, dia sama dengan orang kafir ini, Walid bin Mughirah. Karena sebagian orang menganggap Al-Quran itu adalah karya sastra. Al-Quran bukan sastra. Al-Quran adalah kalamullah. Sebagian orang mengatakan Al-Quran itu seperti dongeng. Dan ini yang dikatakan oleh orang-orang kufar Quraisy. Ya. Orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah sebuah dongeng, itu orang batal Islamnya. Karena Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamnya Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan, Nabi Muhammad SAW yang membuat Al-Quran. Ya. Maka siapapun yang mengatakan dan mengklaim hal tersebut batal Islamnya. Dan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang menyatakan Al-Quran selain kalam Allah, Allah akan mengancam dia dengan neraka Saqar. Subhanallah, ya. Sebagian orang, ini masalah dasar, masalah usul, masalah akidah tentang Al-Quran dan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengenai Al-Quran, ya, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Lafadznya, maknanya, ya, huruf-hurufnya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka siapapun yang mengingkari akidah tersebut, dia keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ulama salaf, ya, itu menyatakan kufur orang yang mengingkari Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Anda singgung hal ini? Karena masalah ini adalah masalah apa? Masalah akidah, masalah usul, masalah dasar, yang mana siapapun menyelisihi usul ini, dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah.
Beda dengan maksiat yang kecil-kecil atau maksiat dosa yang biasa-biasa. Kan ini masalah akidah. Ya. Kita harus tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini seperti apa. Ya. Dan dalam ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidahnya, akidah Tahawiyah. Beliau menyebutkan siapapun yang menganggap Al-Quran bukan kalam Allah, dia telah kufur, batal Islamnya, keluar dari Islam. Ini dalam akidah Tahawiyah, dan itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita terkadang dengar tentang pernyataan-pernyataan atau ungkapan ya, menganggap Al-Quran itu seperti dongeng, ya. Dan ini pernah ada yang mengucapkan hal tersebut. Ada yang mengungkapkan Al-Quran itu karya sastra, ya, karya sastra, seolah-olah Al-Quran adalah ciptaan manusia. Dan ini kekufuran, ini satu kekufuran. Karena orang-orang Quraisy mengklaim Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi mereka kebingungan mau menamai Al-Quran apa. Sekali mereka menamai sebagai mantra, sekali menamai sebagai karya sastra, sekali menamai sebagai karya dongeng cerita, sekali menamai sebagai perkataan manusia. Mereka kebingungan. Semua klaim tersebut Allah Ta'ala bantah. Dan Allah Ta'ala ancam orang yang mengklaim dengan klaim tersebut dengan neraka sakor. Ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini adalah tafsir dari beberapa ayat dari surat Al-Muddathir, dan insyaallah Ta'ala akan kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu wa ma ja'alna au 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatahu wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru ila akhir ayat. Di pertemuan berikutnya biidznillah taala kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Nas'alullah taala bi asmail husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma waffiqna lil ilmi nafi' wal amali salih. فإنك أنت أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.